Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Laurencia Kusuma Kerin dari Pendidikan Bahasa Inggris. NIM 22014181105. Di sini saya akan menerangkan tentang komunikasi dalam sistem organisasi di sekolah. Nah, yang pertama yaitu pengertian komunikasi dalam sistem organisasi di sekolah. Sebelum kita membahas pengertian komunikasi dalam sistem organisasi sekolah, sebaiknya kita uraikan terminologi yang melekat dalam konteks komunikasi organisasi, yaitu komunikasi dan organisasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communis atau common, dalam bahasa Inggris yang berarti sama. Berkomunikasi berarti kita sedang berusaha untuk mencapai kesamaan makna. Sedangkan mengenai organisasi, salah satu definisi menyebutkan bahwa organisasi merupakan satu kumpulan atau sistem individual yang melalui satu hierarki jenjang dan pembagian kerja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam sistem organisasi di sekolah adalah arus pesan dalam suatu jaringan yang sifat hubungannya saling bergantung satu sama lain yang terjadi di dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu proses komunikasi dalam sistem organisasi di sekolah. Terdapat dua proses komunikasi dalam organisasi di sekolah. Yang pertama, komunikasi internal. Komunikasi ini merupakan pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal di dalam sekolah, sehingga pekerjaan berjalan operasi dan manajemen. Adapun 4 dimensi komunikasi dalam organisasi, yaitu downward communication, upward communication, horizontal communication, interline communication. Downward communication yaitu komunikasi yang berlangsung ketika orang-orang yang berada pada tataran manajemen mengirimkan pesan kepada bawahannya. Upward communication yaitu komunikasi yang terjadi ketika bawahan mengirim pesan kepada atasannya. Horizontal communication yaitu komunikasi yang berlangsung di antara para karyawan ataupun bagian yang memiliki kedua kedudukan yang setara. Interline communication yaitu tidak komunikasi untuk berbagi informasi melewati batasan-batasan fungsional. Yang kedua, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi antara kepala sekolah dengan khayalak audiens di luar sekolah. Contoh dari komunikasi eksternal yaitu komunikasi dari sekolah kepada khayalayak yang bersifat informatif. Yang kedua, komunikasi dari khayalak kepada sekolah. Fungsi komunikasi dalam sistem organisasi di sekolah. Berikut ini adalah fungsi komunikasi dalam sistem organisasi di sekolah. Yang pertama yaitu fungsi informatif. Komunikasi sebagai fungsi informatif maksudnya bahwa melalui komunikasi yang baik diharapkan semua pihak di sekolah memperoleh informasi yang baik dan akurat serta tepat waktu sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Yang kedua, fungsi regulatif. Komunikasi sebagai fungsi regulatif di sekolah mencakup peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah. Selanjutnya ada fungsi integratif. Komunikasi sebagai fungsi integratif merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh sekolah untuk menyediakan saluran yang memungkinkan kepala sekolah, guru, siswa, dan pegawai melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, fungsi persuasif. Kekuasaan dan kewenangan tidak selalu membawa hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Fungsi emosi. Komunikasi sebagai fungsi emosi artinya dengan komunikasi yang baik, seluruh komponen yang ada pada sekolah tersebut dapat mengontrol emosi ataupun mengendalikan stres. Fungsi motivasi. Komunikasi sebagai fungsi motivasi artinya bahwa kepala sekolah harus mampu memanfaatkan komunikasi dalam memberi motivasi kepada bawahannya. Yang G, fungsi kontrol. Komunikasi juga berfungsi sebagai kontrol terhadap kinerja sekolah. Melalui komunikasi, kepala sekolah dapat mengontrol kerja para guru dan pegawai, sehingga mengetahui sebatas mana hasil kinerja sekolah. Selanjutnya ada gaya komunikasi dalam sistem organisasi sekolah. 6 gaya komunikasi menurut Stewart L. Dobbs and Sylvia Moss. Yang pertama, the controlling style. Controlling style communication ditandai dengan adanya suatu kehendak atau maksud untuk membatasi,
memaksa dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Yang kedua, the equalitarian style. Dalam gaya komunikasi ini, tindakan komunikasi dilakukan secara terbuka. Yang ketiga, ada the structuring style. Gaya komunikasi yang berstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna menetapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan serta struktur organisasi. Yang keempat, dynamic style. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif karena pengiriman pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjanya berorientasi pada tindakan action oriented. Yang kelima, the relinquishing style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengirim pesan mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Yang keenam, the withdrawal style. Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindakan komunikasi, artinya tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Selanjutnya ada aspek komunikasi dalam sistem organisasi sekolah. Komunikasi di sekolah bisa dilihat dari 5 aspek utama hubungan. 1. Sekolah masyarakat atau ibu bapak. 2. Ketua guru atau staf. 3. Guru murid. 4. Guru dan guru. 5. Murid dan murid. Yang terakhir yaitu hambatan komunikasi dalam sistem organisasi di sekolah. Hambatan komunikasi pada organisasi. Yang pertama, hambatan dari proses komunikasi, yaitu hambatan yang timbul dari ketidakjelasan informasi yang akan disampaikan. Yang kedua, hambatan fisik, yaitu hambatan yang terjadi akibat ada gangguan cuaca, gangguan sinyal, dan sebagainya. Yang ketiga, hambatan manusiawi, yaitu hambatan yang terjadi akibat tingkat emosi manusia yang tidak menentu dalam menyingkapi informasi atau pesan. Yang keempat, hambatan organisasional, yaitu tingkat hierarki, wewenang manajerial, dan spesialisasi, yaitu hambatan yang timbul akibat komunikasi dengan atasan atau bawahan mengalami kendala seperti tingkat pemahaman terhadap suatu informasi yang berbeda yang mengakibatkan sebuah hambatan. Yang kelima yaitu hambatan-hambatan antar pribadi, yaitu hambatan yang timbul antara pribadi di dalam sebuah organisasi. Biasanya hambatan ini muncul karena adanya salah paham antar pribadi yang menyangkut masalah tugas dan wewenang dari orang-orang yang ada di dalam organisasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.